Iya, Indonesia kembali menjadi runner-up Piala AFF untuk yang keenam kalinya. Bagaimana kemudian menjaga skuad muda di bawah asuhan Shin Taeyong ini untuk terus berkembang untuk menghadapi event-event berikutnya. Saya akan bahas hal ini bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Iwan. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, tentu kita harus berbangga bagaimanapun juga hasil yang kemarin diraih oleh anak-anak di Timnas Indonesia ini di ajang AFF tetap harus diapresiasi, terutama di final di leg kedua semalam. Tetapi kemudian yang muncul setelah keenam kalinya mencapai puncak dan keenam kalinya juga menjadi runner-up, muncul istilah spesialis runner-up dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian PSSI membentuk agar tim ini nantinya bisa menjuarai, membawa pulang Piala AFF, Pak Iwan? Ya, terima kasih Mas Wisnu. Jadi apapun kita bangga sama mereka. Kita sekali lagi bangga sama penampilan anak-anak. Karena kalau kita tahu dari ke belakang, persiapan mereka sebetulnya tidak terlalu lama. Ya. Dan kita tahu bahwa kompetisi kita juga baru bergulir 4 bulan. Di mana negara-negara lainnya sudah jalan jauh-jauh hari sebelum kita jalan. Bahkan pada saat COVID pun Vietnam sudah jalan, Thailand jalan, Malaysia, Singapura jalan. Jadi dengan waktu singkat ini sudah menghasilkan hasil seperti sekarang runner-up di Piala AFF ini suatu penghasilan pencapaian target luar biasa. Jadi sekali kita patut berbangga. Saya sepakat ya Pak Indonesia juga memberikan apresiasi ya. Apalagi nanti kalau waktunya cukup baik kompetisi yang ada maupun latihan kebersamaan di antara anak-anak timnas itu. Karena sekali lagi mereka kan berasal dari klub-klub ya. Kalau makin lama klub ini makin ada kompetisi makin bagus dia secara performa akan meningkat di semua lini baik secara skill, kemudian mental, disiplin maupun secara fisik ya. Nah, ini sekarang mereka sudah kembali, kita tentu akan melakukan evaluasi terhadap pertandingan mereka dengan tim kepelatihan. Setelah karantina selesai, bahkan mungkin 1-2 hari saya akan zoom meeting dengan Shin Taeyong, dengan Indra Sapri, di teknik, dengan deputi sepak bola dan beberapa EXO untuk bisa apa yang kita lakukan ke depan. Karena sekali lagi di depan mata kita beberapa turnamen sudah menunggu. AFF U23 di Kamboja bulan Februari. Nanti kembali SEA Games juga ada di penghujung tahun, termasuk nanti AFF senior juga di bulan Desember tahun ini juga ya. Baik, Pak Iwan. Tentu ini tim yang sangat muda, rata-rata usianya 23 tahun, masih panjang perjalanannya. Apakah hanya akan menunggu sampai tim ini benar-benar matang, pengalaman capnya bertanding di laga internasional juga semakin banyak, atau apa strategi-strategi lainnya yang disiapkan agar jalan menuju sampai kematangan tadi, sampai mereka benar-benar menjadi senior dan siap berlaga bertanding dengan tim seperti Vietnam, seperti Thailand yang juga usianya lebih senior, itu bisa siap, Pak Iwan? Mereka nanti akan kembali ke klub masing-masing. Tentunya mereka akan lakukan pertandingan di klubnya. Yang kompetisi Liga 1, kebanyakan mereka Liga 1 ya. Itu masih berjalan, masih 3 bulan. Ya. Mereka tentu akan diasah terus. Itu kami harus komunikasi dengan pelatih di klub, dengan manajernya agar mereka tetap dijaga, tetap betul-betul melakukan kegiatan seperti ada di timnas ya. Baik secara fisik, mental, disiplin maupun lain sebagainya, sehingga mereka tetap terjaga. Adapun ke depan tentunya kami kembalikan ke pelatih untuk meng-hire khususnya nanti mungkin dalam tahun ini juga akhir tahun ada AFF kembali. Apakah ini tepat dipakai atau dikombin dengan tim senior yang ada di klub-klub tersebut. Kemarin mungkin waktu kurang begitu banyak Shin Taeyong dengan tim pelatihan untuk mencari tim-tim senior. Apa nanti akan ditambah lagi itu ya, Pak, ya? Ya. Ya, jadi ada wacana untuk melebur antara anak-anak muda dan yang lebih senior untuk masuk ke timnas begitu ya di AFF mendatang ya? Kemungkinan itu ada, tapi kami belum bisa menyampaikan ke publik karena kita harus diskusi dulu sama yang bersangkutan kan. Karena nanti mungkin supaya menjadi ada combine, karena kenapa? Karena nanti kan Shin Taeyong akan melihat kompetisi ini panjang. Dari Maret nanti sampai mungkin bulan Oktober, November. Sehingga bisa tahu tim senior mana saja yang bagus.
beliau kan Sinteyong baru berapa saat aja melihat pemain senior yang masih di bawah pemain seperti Evan Dimas kan. Kalau nanti panjang, Sinteyong akan bisa melihat lagi pemain senior mana yang ada yang bagus lagi untuk bisa dimasukkan ke dalam satu tim bergabung dengan anak-anak yang muda ini. Ya. Baik, Pak Iwan, PSSI juga akan melakukan evaluasi tentunya. Kalau menurut catatan Anda sendiri, apa yang harus dibenahi dari tim ini? Karena kemarin catatan rekornya cukup bagus, menjadi tim paling produktif, tetapi di satu sisi juga tim yang paling banyak kebobolan, Pak Iwan. Ya, tentunya beberapa sektor ya, defense kita, bertahan kita juga kita harus benahi. Secara detail pasti nanti Sinteyong akan menyampaikan ini catatan kami PSSI. Kemudian striker kita akan cukup tumpul, kita akan nanti evaluasi, kita akan carikan. Tentunya lain-lain berkaitan dengan tenis seperti operan, passing, tenangan dan sebagainya, kita akan melakukan catatan yang nantinya akan kita berikan masukan dalam rapat khusus dengan 3 pelatihan yang menuju perbaikan, mana yang mungkin kurang diperbaiki, yang sudah bagus tentunya ditingkatkan, termasuk fisik juga. Menurut catatan saya selama saya ada di federasi, dari mulai awal kita lihat anak timnas ini, fisik sudah jauh meningkat kan, dan fighting spirit mereka udah tinggi sekarang ya. Udah rasa takut mereka untuk bertanding melawan tim-tim luar negeri sudah mulai hilang. Karena itu pernah disampaikan oleh Evan Dimas. Apa sih yang kamu rasakan kalau kamu tadi rasa takut bermain dengan tim-tim yang besar? Dia bilang itu hilangkan. Karena sama aja mereka pemain bola ketemu pemain bola. Dan bola itu bundar. Kalian harus betul-betul bisa melawan. Rasa takut itu hilang sehingga bisa bermain maksimal di dalam lapangan hijau ya. Demikian, Mas. Baik, Pak Iwan, ada satu kritikan yang disampaikan oleh pelatih Sinteyong soal kinerja di lini depan. Ini diakibatkan karena klub-klub yang juga dianggap memiliki andil, Pak Iwan. Karena tidak banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal. Mereka lebih banyak menggunakan pemain-pemain asing. Sehingga untuk posisi striker, sehingga kesulitan bagi pelatih tim nasional untuk mencari siapa yang paling pas, yang paling baik, paling tepat untuk menempati posisi striker ini. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya itu kritikan dari Sinteyong tentunya menjadi catatan kami. Kami nanti dalam satu pertemuan manajer meeting, karena tanggal 6 kita sudah main lagi di seri 4 di Bali ya, sampai seri 5 sampai akhir Maret. Sudah dimasukkan dan kami akan sampaikan ke klub-klub untuk bisa meng-hire striker yang berasal dari dalam negeri ya, sehingga tidak terus meng-hire striker yang dari luar. Ya, mengakibatkan banyak pemain kita tidak ada di posisi itu dan tumpul. Ini menjadi catatan karena baru sekarang Sinteyong menyampaikan pada kami mungkin karena pertandingan yang resmi, yang perhelatan besar baru sekarang dalam situasi COVID ini. Kemarin kan berhenti semua. Sehingga ini catatan kami untuk kami nanti akan membawa ke manajer meeting sampai kepada klub-klub yang tentunya pemain berasal dari klub-klub yang ada di Liga 1 secara khususnya di pemain timnas ini. Dan kemarin memang benar-benar terbukti produktivitas gol timnas didominasi oleh adik-adik winger kita, Witan di kanan, Irfan Jaya di kiri, Egy juga termasuk. Sementara di Liga juga ada regulasi yang mengatur soal pemanfaatan pemain-pemain asing yang bisa mengisi pos-pos seperti posisi striker itu. Apakah ini akan dibenahi juga regulasinya atau bagaimana Pak Iwan? Regulasi sudah ada berapa pemain asing yang di hire. Jadi sekali lagi kami harus duduk bareng dengan klub-klub ya, karena kan ini baru muncul pada saat sekarang pertandingan turnamen resmi di internasional atau di Singapura kemarin. Kalau tidak ada pertandingan mungkin kita tidak pernah tahu bahwa striker kita tumpul kan gitu. Jadi itu kita harus duduk bareng nanti menyamakan persepsi sehingga apa yang diingat pelatih kita nanti bisa terakomodir dan mudah-mudahan dalam penampilan pertandingan ke depan ada striker yang kira-kira memang seperti harapan kami yang memang bisa jebol gawang sesuai dengan tugas by striker tersebut ya. Baik, Pak Iwan, kita kembali lagi ke proyeksi ke depan. Ada beberapa event yang akan diikuti juga oleh timnas kita. Salah satunya adalah Piala AFF untuk U23. Apa kemudian yang disiapkan untuk tim U23 ini, Pak Iwan? Tadi kami secara sepintas diskusi sedikit dengan Sinteyong sebelum istirahat di karantina. Saya bilang Anda siapkan segera untuk tim
under 20 ya, U23 di Piala AFF. Sampai saya tanya ke siapa kira-kira pemain, tadi sudah keluar pemain yang berada di AFF ini sudah keluar 7 nama, tapi secara terperinci tentu kami akan diskusikan lagi, sisanya dia akan mencari. Ya, dan tidak ada waktu ini cepat, tapi mungkin banyak tadi pemain-pemain yang AFF kemarin di Singapura akan kembali bermain di U23 pada saat di Kamboja nanti. Tapi nanti akan kami jelaskan setelah kami melakukan rapat secara khusus, baik JOM karena masih karantina ataupun nanti setelah karantina yang khususnya 1-2 hari kita sempat istirahat mereka. Nanti listnya pasti keluar dari Sintayong. Ya. Baik, terakhir singkat Pak Iwan, Sintayong masih lanjut mengawal timnas kita? Ya, saya pastikan yang bersangkutan masih akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.